Semangat pagi, salam sehat, segar, sejahtera, bahagia, dan mulia untuk Anda kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa baik, Alhamdulillah. Bersyukurlah, berjumpa lagi kita dengan saya Muhammad Adib dari Etnografi TV, channel edukasi untuk hidup dan kehidupan yang semakin menyadarkan, mencerdaskan, dan mencerahkan M3. Berjumpa lagi, kita bersyukur dalam keadaan sehat, yang berarti bahwa doa Anda, usaha Anda, kita telah dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu doa tentang kesehatan ini. Kita terus berdoa dan berusaha, mudah-mudahan kesehatan Anda kita semuanya semakin prima sekarang dan di masa yang akan datang. Kesehatan meskipun bukan segala-galanya, tanpa kesehatan segalanya nyaris tak berarti. Karena itu tepat Anda kita terus berdoa dan berusaha, mudah-mudahan kesehatan Anda kita semuanya semakin prima sekarang dan di masa yang akan datang. Bersama dengan syukur dan doa ini sepantasnya Anda kita semuanya terus berdoa dan mendoakan kepada kita, anggota keluarga kita, kerabat, sejawat, sahabat, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang salah satu telah berkeluhan sakit, baik sakit lahir maupun batin. Kita berdoa dan mendoakan, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa berikan kesembuhan. Kepatuhan kepada protokol kesehatan terus kita optimalkan agar coronavirus 19 COVID-19 segera sirna dari bumi Nusantara dan dunia. Amin ya rabbal alamin. Edukasi hari ini tentang falsafah hidup, falsafah hidup bangsa, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Apa itu? Ikuti sampai tuntas uraian berikut ini. Menuju kepada uraian tersebut, harap tidak lupa untuk memberikan support, dukungan kepada channel ini dengan cara menekan tombol like, share, dan menghidupkan tanda lonceng dan subscribe. Ucapan terima kasih kepada Anda yang sudah melakukan, dan juga kepada yang belum, silakan Anda melaksanakan sekarang untuk pengembangan channel yang lebih maksimal. Falsafah hidup bangsa, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Bagaimana itu? Lebih detailnya ikutilah setelah yang satu ini. Falsafah. Apa ya falsafah itu? Apa falsafah? Falsafah 7 huruf berakhir dengan H. 1, 2, 3, 8 huruf berakhir dengan H. Ada falsafat berakhir dengan huruf T. Falsafah. Apa itu falsafah? Falsafah ini sudah sering disebut orang, dan karena disebut itu kognitifnya juga ditulisnya. Karena itu apa itu? Kita lihat, cek apa yang sudah ditulis orang tentang falsafah ini. Falsafah, apa yang sudah ditulis orang tentang falsafah ini? Falsafah. Hashtag tanda pagar falsafah dapat Anda temukan yang sudah ditulis orang, yang sudah diketahui, kemudian literasikan dalam bentuk kata falsafah ini. Di sana diperoleh gambaran tentang apa yang disebut sebagai falsafah candet, falsafah hidup, falsafah 1 menit, falsafah Jawa, falsafah kopi, falsafah PSHT. Ini dunia kanuragan pencaksilat ini. Falsafah Jawa, falsafah cinta, falsafah hidup, falsafah Sunda. Jawa dan Sunda ini merupakan falsafah etnik, suku, bangsa. Falsafah Minangkabau juga etnis suku bangsa. Nah, kalau begitu, apa ini falsafah ini? Falsafah itu adalah, lalu yang eksplisit di sini adalah falsafah hidup dengan tanpa spasi. Lalu juga kita temui juga falsafah hidup dengan spasi. Falsafah hidup. Apa falsafah hidup itu? Kita ikuti setelah yang satu ini. Falsafah hidup. Kita coba mengecek pengetahuan publik ini tentang falsafah hidup. Apa sih pengertian falsafah hidup itu? Lalu kita semua sudah menulis falsafah hidup. Kita ikuti literasi ini dengan hashtag falsafah hidup. Menemukan apa saja nih? Falsafah hidup itu ditulis dalam konteks adalah, pertama adalah namanya falsafah hidup Buya Hamka. Nah, berarti falsafah hidup orang tentang gagasan orang, pikiran orang sudah ditulis ini tentang Buya Hamka. Falsafah hidup
Fahrudin Faiz. Falsafah Jawa Cak Nun. Falsafah hidup Fahrudin Faiz. Filosofi, nah filosofi ini Jawa. Ya, filosofi. Falsafah Sunda. Nah, jadi falsafah kalau begitu sudah digambarkan gagasannya oleh sejumlah orang, dan itu juga tentang pemikiran orang tersebut. Lalu juga ekspresi dari sejumlah orang, namanya filsafat suku bangsa Sunda, falsafah Jawa. Jadi, apa kalau begitu falsafah hidup? Ini luar biasa ini. Bapak Profesor Dr. Hamka itu sebelum kemerdekaan tahun 1940 itu sudah menulis buku tentang falsafah hidup. Luar biasa. Buku ini juga dicetak berulang-ulang oleh berbagai penerbit ini. Pustaka Republika itu. Falsafah hidup memecahkan rahasia kehidupan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau begitu, falsafah adalah relasinya dengan kerahasiaan-rahasiaan, rahasia hidup. Jadi sesuatu yang mesti dibongkar dengan kajian-kajian. Perspektif yang digunakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita melihat lagi sejumlah orang yang sudah menulis tentang falsafah hidup ini, ditulis oleh gagasannya Ki Ageng Suryo Mentaraman. Ini falsafah hidup itu intinya hidup, rahasia hidup, jalan menuju kepada aktualisasi diri. Aktualisasi yang maksimal dan optimal. Kita lanjutkan, yang sudah diliterasi ini adalah falsafah hidup Jawa, menggali mutiara kebijakan. Jadi kebijakan, kebijaksanaan, dan intisari, esensi filsafat kejawen. Ini ditulis oleh Profesor Dr. Suwardi Endraswara M.Hum, falsafah hidup. Nah, bagaimana pandangan, salah satu pandangan dari pemikir penulis ini, antara lain adalah dari Profesor Dr. Hamka. Beliau bilang ilmu yang dimungkinkan, yang menghargai kehidupan, sesudah kehidupan yang sekarang, itulah pangkal bahagia. Kalau tidak demikian, walaupun sampai ke langit tinggi, susunan kita apalah artinya? Ini Profesor Dr. Hamka ditulis dalam buku tersebut, diterbitkan tahun halaman 20, diterbitkan oleh pustaka terbit ya. Jadi itu tentang falsafah hidup. Kita lanjutkan kepada apa yang disebut dengan, kalau begitu apa falsafah hidup bangsa? Bangsa itu berarti tadi suku Jawa, itu juga bangsa Jawa. Suku Sunda sudah disebut tadi. Suku Minangkabau, bangsa Minangkabau. Kumpulan dari suku-suku itulah bangsa. Kalau begitu apa falsafah hidup bangsa? Kita cek falsafah hidup bangsa itu terdapat pada urean-urean berikut ini. Nah, Indonesia menganut ya sebagai bangsa, kumpulan dari orang-orang suku etnis, fam, ya marga. Nah, ini bangsa Indonesia. Apa kalau begitu falsafah hidup bangsa Indonesia? Falsafah hidup bangsa Indonesia adalah ya Pancasila. Karena itu Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, sebagai falsafah, sebagai nilai kebijaksanaan, kebijakan tadi itu, cara mencari kearifan. Oke, jadi karena itu Pancasila itu simbol-simbol lambangnya terdapat pada simbol-simbol yang Anda dapat lihat, Garuda Pancasila. Nah, kata penyemangat, mutunya, semboyannya terdapat dalam konstitusi, eksplisit itu adalah filsafatnya ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku, bangsa, bahasa, adat, kebiasaan, agama, tetapi kita satu jua, rohnya adalah Pancasila. Falsafah hidup, falsafah hidup, falsafah hidup bangsa, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Apa kompetensi edukasi pada topik hari ini? Kompetensi yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menunjukkan bukti pelembagaan, institusionalisasi,
perantara nilai falsafah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini gambaran sejumlah warga bangsa negara Indonesia yang ceria pada gambar tersebut. Kita akan lanjutkan untuk mewujudkan kompetensi tersebut pada kajian-kajian berikut ini. Apa sih sesungguhnya falsafah hidup itu? Falsafah hidup itu dipahami sebagai umumnya orang. Ya, umumnya publik itu memahami sebagai apa? Jadi masyarakat awam, masyarakat umum. Masyarakat umum memandang bahwa dipilihkan menjadi dua hal, masyarakat umum dan masyarakat akademik. Masyarakat umum memandang bahwa pandangan hidup itu adalah merupakan way of life, pandangan hidup, falsafah hidup, way of life, jadi pandangan hidup. Jadi falsafah hidup itu orang awam memahami sebagai pandangan hidup, dipandang terus hidup, way of life. Ya, bahasa Inggrisnya begitu, bahasa Jermannya adalah Weltanschauung. Weltanschauung itu pandangan hidup, visi tentang kehidupan ini. Worldview, pandangan dunia. Worldlook, pandangan dunia. Worldlook, pandangan dunia. Way of life, WOL, terdapat dalam nilai-nilai ya agama, adat, istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Jadi melekat menjadi dasar pandangan hidup itu terdapat nilai-nilai pada agama. Jadi melekat dalam ajaran agama, dalam adat istiadat. Ya, sebagai konsep, sebagai gagasan yang dasar terdapat pada hal tersebut. Pada masyarakat akademis, falsafah hidup itu berupa sistem filsafat yang berupa dengan teori-teori, bersifat sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis, ya. Jadi logis, rasional, based on evidence, berbasis kepada data, informasi, referensi. Ini kajian literatur. Konsep tersebut silakan Anda baca pada buku Ristek Dikti terbit tahun 2016, halaman 67 dan halaman 159. Adib 2016 halaman 1. Itu tentang falsafah hidup. Saya lanjutkan kajian literasi ini, literatur ini adalah masuk kepada konsep-konsep. Jadi kajian akademis dari pandangan hidup itu. Pandangan hidup, bahasa Jermannya Weltanschauung, adalah pandangan tentang dunia, tentang realitas, kenyataan sebagai suatu keseluruhan. Pandangan umum tentang kosmos, pandangan umum tentang dunia ini, berarti pandangan yang menyangkut tentang hakikat, esensi, substansi, nilai, arti, dan tujuan dunia dan hidup manusia. Diyarkara ya menyebutkan pada buku Ristek Dikti halaman 145 itu membedakan antara falsafah, ya falsafah ini, filsafat atau falsafah, dan Weltanschauung, way of life atau pandangan hidup itu. Dalam perspektif Diyarkara, filsafat atau falsafah itu bersifat lebih teoritis, dan abstrak, yaitu cara berpikir dan cara memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Sedangkan Weltanschauung itu lebih mengacu kepada pandangan hidup yang bersifat praktis. Diyarkara, pakar dan filsuf Indonesia ini menegaskan bahwa Weltanschauung belum tentu didahului oleh filsafat karena pada masyarakat sederhana, beliau menyebutnya masyarakat primitif, terdapat pandangan hidup Weltanschauung yang tidak didahului rumusan filsafat. Filsafat berada dalam lingkup ilmu, sedangkan Weltanschauung berada dalam lingkup hidup manusia. Bahkan banyak pula sebagian dari filsafat seperti sejarah filsafat, teori-teori tentang alam yang tidak langsung terkait dengan sikap hidup.
Itu kajian literasi. Kita akan lanjutkan kepada konsep tentang falsafah hidup ini dalam kajian kita. Falsafah hidup dari Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, berisi ya Pancasila, nilai-nilai sila itu. Pancasila, setiap bangsa, setiap negara memiliki nilai-nilai dasar-dasarnya. Indonesia menegaskan term yang digunakan adalah Pancasila. Negara sahabat di Malaysia itu menyebut sebagai rukun negara. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berupa nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan yang diyakini kebenarannya, diyakini kebaikannya, diyakini keindahannya, estetik, logis, etik, dan kegunaannya pragmatik oleh bangsa Indonesia, yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkan dalam kehidupan nyata. Itu bisa dicek pada buku Ristek Dikti halaman tahun 16 halaman 63. Kita akan lanjutkan kepada masih konsep bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan nilai-nilai yang melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma, pedoman, referensi, acuan dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan dalam kehidupan relasinya dalam bermasyarakat, hubungan dengan bermasyarakat, berbangsa, hubungan antar suku-suku bangsa itu, dan bernegara dalam kehidupan kenegaraan. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Nah, kita akan melihat antara lain hidup dan kehidupan yang berbasis kepada nilai-nilai keagamaan sebagai cermin dari sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Falsafah hidup bangsa Indonesia yang berbasis kepada sila pertama. Apa itu? Antara lain adalah keyakinan, pengetahuan, kesadaran bertuhan, beragama. Jadi ketuhanan yang Maha Esa diakui, diyakini oleh segenap warga masyarakat Indonesia dalam agama-agama. Kami terhadir, ya karena itu bentuk peranatanya, perlembagaannya antara lain adalah berupa tempat-tempat atau bangunan ibadah, tempat ibadah, rumah-rumah ibadah. Nah, antara kami dengan sejumlah mahasiswa, ratusan mahasiswa pernah datang studi di luar kelas, setelah di kelas ini ke luar Jawa, yaitu di Pulau Bali, di Provinsi Bali. Antara lain, setelah ketemu dengan para narasumber, kita hadir di pusat peribadatan. Namanya Puja Mandala. Cek saja lokasinya di wilayah mana saja. Di Puja Mandala ini terdapat 5 tempat ibadah di sana. 5 bangunan gedung tempat ibadah. Apa saja bangunan tempat ibadah itu? Bangunannya itu adalah yang pertama adalah apa yang disebut dengan Masjid Agung Ibnu Battuta. Itu di Puja Mandala ini, Masjid Agung Ibnu Battuta. Kita pernah hadir dan melaksanakan ibadah di lokasi itu bersama sejumlah mahasiswa. Yang kedua ini bisa kita baca adalah Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa. Nah, gambarnya sejumlah di wilayah tersebut. Yang tengah-tengah ini adalah Vihara Buddha Guna. Vihara Buddha Guna. Lalu bersebelah kanan lagi adalah Gereja Protestan GKPB Jemaat Bukit 2. Lalu paling kanan sendiri adalah Pura Jagatnata. Nah, jadi itu antara lain pelembagaan nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai ekspresi dari keyakinan sila pertama beragama itu.
Kita lanjutkan kepada sila kedua. Nah, sila kedua dasar nilai-nilai yang hidup dan berkembang. Terdapat tekad untuk mewujudkannya itu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, memahami bahwa manusia itu berelasi, tidak bisa hidup sendiri, karenanya berbagi. Antara lain berbagi. Gambar di atas adalah tanda berbagi orang dan sejumlah orang. Pada gambar yang ke kiri bawah ini adalah juga berbagi ilmu, pengetahuan, informasi tentang kitab suci berbasis beragama dari agama-agama yang dari warga yang beragama berbeda, keyakinan yang berbeda, belajar, saling share informasi pengetahuan. Nah, itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut kepada sila ketiga. Sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Jadi persatuan Indonesia, suku-suku bangsa-bangsa dari Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, sebelah utara dari Miangas sampai Pulau Rote, bersuku-suku pulaunya 15.000 pulau. Nah, disatukan oleh antara lain adalah bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Suatu ketika saya datang ke ini diantaranya berbagai wilayah Nusantara di provinsi-provinsi ini, provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Ambon, Papua, di ujung-ujung sana, di wilayah-wilayah ujung sana, beruntung kita memiliki bahasa persatuan yang karena bahasa persatuan itu kita bisa komunikasi dengan penduduk warga lokal antara suku-suku bangsa, suku Moy, suku Kalabra, suku ini di Papua. Jadi persatuan Indonesia disatukan oleh bahasa, disatukan oleh bendera, ini jati diri bangsa, disatukan oleh lagu kebangsaan dan Nation Anthem of Indonesia, Indonesia Raya. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi negara Republik Indonesia, demokrasi ini pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat itu dengan perwakilan, itu konstitusi yang menetapkan. Dengan konstitusi itu adalah maka persatuan, maka kerakyatan. Jadi kerakyatan itu adalah ya power, kekuasaan, kekuatan. Power itu dibagi dalam eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, kerakyatan apa yang memimpin? Yang didahulukan adalah hikmahnya. Hikmah, jadi kebiasaan, nilai-nilai, pandangan hidup bangsa, hikmah, kebijaksanaan tadi, rahasia-rahasia yang dapat menyatukan, mempersatukan visi nasional. Jadi hikmah dalam permusyawaratan. Nih, musyawarah tentang sesuatu dan lain hal ya dilaksanakan. Tradisi itu dilakukan oleh tokoh-tokoh kita, the founding fathers dan pembentuk negara masa-masa. Yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi adil itu seimbang, karena itu simbolnya adalah timbangan yang seimbang antara hak dan kewajiban antara berbagai pihak yang bersengketa. Lalu jadi keadilan ini yang juga nilai tinggi, nilai substansial yang diidealkan, dicari orang, mencari keadilan sampai ke ujung dunia ibarat. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu tidak hanya individual, tidak hanya legal, tetapi sosial, kebersamaan untuk masyarakat bangsa dan negara Indonesia, sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, human dignity, ya, keadilan sosial. Nah, pada bagian berikut, jadi apa simpulannya? Simpulannya adalah tentang Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa ini. Simpulannya adalah dari yang tersebut, wujud nilai-nilai Pancasila telah terlembagakan dalam kehidupan sehari-hari, pada agama, pada adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa. Tugas Anda adalah mencari pelembagaan-pelembagaan tersebut
pada agama, temukan dia, ekspresikan di sini pada adat istiadat dan budaya bangsa, berbagai suku bangsa di Nusantara ini. Nah, referensi minimal yang dapat Anda acu, referensi sebagai pedoman, sebagai panduan, sebagai rambu-rambu. Yang pertama adalah buku yang diterbitkan oleh Kemenristek Dikti, Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2016. Judul buku itulah Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi Cetakan 1 Jakarta, Ditjen Dikti. Lalu Pendidikan Pancasila juga terdapat di situ. Yang kedua, sebagai rambu-rambu, Anda dapat mengacunya pada buku yang ditulis Adib Muhammad 2016, cetakan kedua, dengan judul Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Bangsanya, Penguatan Karakter Bangsa dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Surabaya, Saga dan Direktorat Pendidikan Universitas Airlangga. Begitu yang dapat kami sampaikan untuk mengeksplorasi, untuk mengedukasi tentang hidup dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu melalui Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Itulah edukasi kita kali ini tentang Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Untuk selanjutnya, kepada para mahasiswa, silakan menghubungi dosen pengampu mata kuliah masing-masing dengan juga menjawab sejumlah pertanyaan terlampir berikut ini. Saya, Dr. Muhammad Adib, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, terutama kepada Anda yang telah memberikan dukungan dengan mengklik tanda like, share, menghidupkan tanda lonceng, dan subscribe. Kepada Anda yang belum melakukan, silakan segera melakukan untuk membangun channel ini. Komen yang konstruktif juga kami harapkan. Dari Etnografi TV, untuk hidup dan kehidupan Anda, bersama segenap anggota keluarga Anda, kerabat, sahabat, sejawat, masyarakat, bangsa, dan Indonesia yang lebih cerdas dan bermoral mulia. Bermaksud juga untuk menerapkan nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Marilah kita tingkatkan kemampuan Anda kita semuanya dalam menjaga diri baik-baik, jaga nama baik diri, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik agama, jaga nama baik institusi Universitas Airlangga yang excellent morality, jaga nama baik teman, sahabat, kerabat, sejawat, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Yang paling akhir, jaga kesehatan masing-masing agar kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dalam kondisi yang lebih sehat, lebih sejahtera, lebih bahagia, dan lebih mulia. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.